Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan terus mengikuti ilmu. Bagi di sini semangat berbagi ilmu sedekah ini yang sejak kita senantiasa diberikan pengembangan untuk terus menemani jalan karir kita dan bermanfaat diri, keluarga, dan tetap semangat untuk berbagi, berkarya, berkinerja. Selamat menunaikan ibadah puasa, Bapak Ibu, bagi yang menjalankan. Semoga diberikan kelancaran selalu dan diberkahkan. Dan Anda isi selain dengan ibadah, tentu kita niatkan ini sebagai bagian ibadah pula yang senantiasa kita semogakan bahwa ilmunya akan terus mendampingi kita. Dan sekali lagi, Eci dengan semangat berbagi terus memberikan pelatihan yang itu kepada semua end-to-end business proses Bapak Ibu bisa pelajari di sini hari ini, besok dua training, minggu training. Ya, dengan semangat berbagi Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan secara gratis. Silakan jika Anda punya kesempatan, kesehatan, ikuti pelatihan yang kami berikan, tapi Anda juga bisa berkontribusi untuk kita support ya paket sertifikat modul rekaman pelatihan yang Bapak Ibu bisa berikan. Sebagai kompensasi kami berikan link drive berisi modul rekaman pelatihan dan juga sertifikat nantinya akan dibagikan kepada Anda yang request-nya legal di bawah PT EJ Mitra Pengembangan. Baik, rekan-rekan semua, karena kita lakukan adjusting terhadap waktu penyelenggaraan selama bulan Ramadan, semoga tetap memberikan pelatihan yang intensif serta efektif. Jadi mohon bisa partisipasi aktif selama agenda training. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas tentang 6S. Kemarin ada yang bertanya, biasanya 5S. Oh iya, 5S. Tapi satu tambahan, yaitu tentang safety. Nah, safety terus harus menjadi priority dalam setiap aktivitas, karena productivity is nothing, margin profit is nothing, jika ada insiden apapun yang berkaitan dengan aktivitas. Ya, itu semua Bapak Ibu akan kita pelajari selama 2 hari. Bagaimana 6S ini mengantarkan kita pada productivity up, meningkatkan nilai-nilai produktivitas di shop floor, di Gemba, di production line. Karena apa? Karena terdiri dari 5 langkah, plus 1 tentunya, yang bisa mengantarkan pada efektivitas berjalannya produksi, seperti itu. Karena penerapan 5S ini akan melibatkan seluruh stakeholder, baik itu level management sampai dengan top manajemen, untuk terus bahu-membahu bagaimana melakukan, mendirikan, membudayakan yang namanya ringkas tapi risik rawat. Dan tentu dalam kehidupan kita juga biasa mengalami masa-masa suntuk, masa-masa pusing. Sorry. Ya, dalam kehidupan pribadi pun kalau kita bertemu banyak masalah, maka kita harus urai satu persatu tentunya. Dan pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana memilih apa yang menjadi masalah kita. Lalu kita lanjutkan step-step lainnya sampai pada level pembudayaan. Jadi tentunya
untuk membangun suatu aktivitas produksi yang sehat, yang produktif, dan terus meningkat, maka harus kita mulai dari aktivitas yang sama dengan Kosuki, expert praktisi di dunia MS akan kita jalani pada hari dengan tujuan memahami nilai budaya 5S, memahami step-step 5S plus safety, dan juga sharing tentang cara implementasi 5S untuk bisa meningkatkan produktivitas. Oke, ini adalah agenda pelatihan kita sampai dengan besok. Bapak Ibu, hari ini akan diantarkan Markus BMB jika sudah hadir, kemudian ke materi sampai dengan akhir, nanti jam 10, baru besok kita lanjutkan kembali pelatihannya, akan sesi quiz untuk menanggapi lanjut kepada materi, diskusi tanya jawab, proses kuesioner, dan seperti biasa Bapak Ibu, yuk bisa memaksimalkan waktu yang ada selama training ini agar Anda bisa aktif di menu chat atau menyampaikan open mic jika coach dari trainer nanti meminta Anda merespon. Oke, buka kamera jika tidak ada halangan, gunakan laptop karena kita ada file-file latihan dan pengerjaan proses besok dilakukan. Sebelum dimulai kita berdoa, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, semoga dilancarkan. Selanjutnya Coach BMB silakan menanya Pak. Oke, baik teman-teman sekalian, langsung saja karena waktunya kita sudah masuk ya. Yuk, silakan dipersiapkan. File-filenya sudah di-download semua ya. Ada beberapa Excel, nanti juga besok kalau ada file Excel kita akan upload lagi. Oke, saya lanjut aja Mas Fatih ya. Nah, Siap, Coach. Saya prepare dulu. Ambil Excel. Satu menit. Oke. Baik, rekan-rekan semuanya, saya lanjut aja. Kita akan selesai jam 10, nanti besok kita akan lanjut lagi setelah sholat tarawih. Baik, saya Bendi, Founder Pekan Indonesia, bersama Pak Luki. Nanti Pak Luki akan lanjutin. Kita akan bahas beberapa hal tentang 6S, overview, prinsip, kemudian indikator keberhasilan, best practice, dan sebagainya. Tapi saya ingin Anda ketikkan, tolong job title Anda di menu chat dulu dong. Yuk, 1, 2, 3, job title, saya akan baca job title-nya. Thank you. Silakan ketik jabatan spasi departemen biar dikenal oleh Coach BMB. Job title, 1 menit, 1 menit. Jabatan Anda, job title. Yuk. Jabatan spasi departemen, silakan. Engineering Adi Renda. Oke, Mas Adi, lanjut. John, tolong ketikkan job title-nya. Oke, what you find, product development, quality assurance. Oke. Baru 2 orang yang mengenalkan diri, job title, tolong. Ini project management Pak Luki Setiawan. Oke. Foreman Prediktif Adi Satria, Emi Turnadi, Kepala Produksi Departemen SDM Produksi. Oke. Ini senior-senior nih pada join ya.
Supervisor Lucy Angga Hilda Haris Supervisor. Supervisor Head Customer Support Specialist Dian. Silakan teman-teman yang belum, kenalkan diri Anda di menu chat. Silakan. Coba bagian gudang spare part, gudang barang jadi Pak Adi Irawan. Dashboard. Ya, silakan. Senior Oke, ini. habis. Oke, waktu habis. Terima kasih yang belum mengenalkan diri. Semoga nanti diberikan kemudahan untuk memperkenalkan diri. Saya langsung ke menu slide. Alright. Oke, saya bersama Pak Luki di sini. Nanti Pak Luki akan kenalan. Nama saya Bimbi, saya founder Sebagai Indonesia, dan malam hari ini kita belajar 6S. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara 6S kan tambah safety gitu ya. Ada seri, seton, seso, sekitu, sisuke kalau bahasa Jepangnya. Kalau bahasa Indonesia adalah ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Saya sangat apal 5S ya, karena memang sejak dulu waktu jadi CI manager saya sering implementasi 5S. Baik, 5S. Saya ingin tahu dulu teman-teman sekalian, di tempat Anda, apakah ada 5SD atau event 5S tahunan, whatever, ada yang quarterly dan sebagainya, ada? Ketik di mana chat? Ketik ada atau tidak ada? Ada 5SD, 5S event, ada bazar 5S. Oh, ada. Oke, Pak event belum. Oke, ada. Tidak ada. 1, 2. Berarti 50% ada, 50% nggak ada. Ada setiap bulan inspeksi 5R. Kalau ada inspeksi itu biasanya belum mature, teman-teman lihat. Ciri khas seseorang sama dengan anak kecil kita. Kalau kita masih belajari, masih dicekoin, diinspeksi, kue belajar durung, kue belajar durung, kamu belajar belum? Itu adalah maturity level kelas anak-anak. Setuju kan? Setuju nggak? Konsep berpikirnya tahu ya? Sama dengan kita jadi supervisor. Semakin ketat Anda melakukan supervisi, artinya operator Anda semakin belum mencapai maturity level. Tetapi kalau Anda seorang supervisor, namun anak buah Anda itu sudah minimum supervisi, berarti Anda jatuh. Anda sudah bisa mendidik anak buah Anda, mengempower dan sebagainya. Oke. Terus maturity level itu seperti apa? Biasanya itu sudah menjadi habit, menjadi sebuah karakter dari setiap karyawan, nggak perlu diaudit, nggak perlu dinilai, tapi sudah kelihatan secara visual maupun secara sistem. Itu sudah make it habit itu. Paling ada sebuah event 5SD untuk mengingatkan. Briefing pagi atau toolbox meeting diingatin. Kemudian monthly meeting paling akan blend sama meeting P2K3 atau panitia pembina kesehatan keselamatan kerja. Misalkan join ke situ. Jadi kalau Anda implementasi audit, saran saya jangan nambahin orang pusing diaudit oleh Anda. Gabungkan dengan sistem audit yang lain, bikin integrated. Setuju nggak? Ketik, setuju nggak? Wah, nggak ada yang setuju. Ya udahlah. Ya, harus integrated. Ya, integrated. Jangan nambahin kerjaan. Jangan nambahin sistem baru yang membuat orang itu sibuk dipelototin. Tapi jadikan integrasi karja budaya. Oke, yuk lanjut teman-teman sekalian. Namun ini kita bicara implement dari nol dulu ya. 5S bukan housekeeping, 5S bukan bersih-bersih, tapi 5R itu adalah apa 5S itu? Kalau bukan housekeeping, kalau bukan bersih, apa 5S teman-teman? Coba ketik 5S. Dalam pikiran Anda, what is 5S? Kalau bukan housekeeping, bukan bersih-bersih. Menurut Anda apa? Yuk, ketik di chat. Apakah 5S? Kalau menurut Anda? Kalau bukan housekeeping, bukan bersih-bersih.
Ada yang balas? Jen Monet. Yes, budaya. Budaya, culture. Jadi budaya. Tapi jadi budaya itu memang tidak 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 mudah, tapi juga tidak susah. Perlu waktu itu aja dan konsistensi. Lanjut. Nah, setelah kita tahu 5S, pasti ada KPI-nya kan? Ada kriteria kinerja dalam setiap S tadi. Substansinya. Kalau yang ada di layar Anda, yang Anda baca, ini adalah definisi namanya work area management. Semuanya berbau benda. Kalau saya tarik ke dalam substansinya, hanya terdapat barang-barang yang dibutuhkan di dalam area kerja. Kalau hanya menempatkan orang-orang yang dibutuhkan pada skill yang tepat, kuantitas yang tepat. Betul ya? Beautiful ya? Dibalik lagi, selain itu, kalau di IT, hanya terdapat software yang valid, bukan bajakan, dan hanya dibutuhkan di proses bisnis. Nggak ada game-game, nggak ada apa-apa. Gitu ya teman-teman ya. Ambil substansinya, Anda tarik. Jadi bukan hanya barang, bukan hanya benda 5S itu, tapi adalah juga sistem. Misalkan kita bicara apa ya, yang non barang. Balancing line, coach. Bisa kan? Nah, balancing line atau apa namanya bahasa Jepangnya Mas, line balancing? Ya. Sampai bahasa Yamaha itu kan pasti orang Jepang dulu. Istilahnya line balancing. Masa sih? Bisa ya, iya. Ya. Oh, nggak pakai bahasa Jepang ya di Yamaha ya? Monok Yuri ya, Kok? Monok Yuri. Hah? Apa? Monok Yuri. Line balancing. Bukan. Ya wis, aku nggak pakai bahasa Jepang seperti itu aja. Alright, teman-teman sekalian, ini kalau Anda melihat ini benda, sebenarnya dalemannya itu Anda bisa combine. Sign, membersihkan area yang menjadi bersih dan rapi. Kalau sign-nya di purchasing apa? Purchasing. Sign-nya purchasing itu apa? Purchasing kan bukan barang. Jasa purchasing itu. Seiringnya purchasing apa? Seiringnya HRD apa? Seiringnya IT apa? Mereka nggak punya barang loh. Nah, ini yang menjadi sebuah mindset yang dimaksud ini apa? Standarisasi di sini adalah teman-teman secara umum kita standar itu ada 3 kan. Ada standar people, standar proses, standar teknologi. Kalau di manufacturing ada standar manusia, standar metode, standar mesin, standar material, standar lingkungan, standar alat pengujian atau pengukuran standar. Aktivitas fisik itu biasanya ada di sini. Di 3S pertama, ini lumayan ada fisik tuh. Menghilangkan barang-barang yang tidak dibutuhkan, straighten benda-benda yang dibutuhkan diletakkan pada tempat yang tepat. Tempat yang tepat ini kan berarti ada racking system, min-max stock, ada safety stock. Banyak ini apa anakannya dari straighten teman-teman sekalian. Seri setor, menata, menempatkan orang yang tepat, barang yang tepat, software yang tepat. Lanjut, yuk, silakan, yuk kita buka langsung cemplung. Saya nggak mau tahu teori, supaya teman-teman langsung ngaudit. Silakan buka latihan 1. Silakan dibuka latihan 1 Excel. Kalau sudah, tolong ketik di chat. Kandinya apa ya? Aku di depan ini gotengan. Mailnya di link drive yang Bapak Ibu dapatkan dari admin. Kita sudah menyelesaikan administrasi. Silakan, masih bisa dibuka. Anda jika ingin transfer, nanti akan diberikan link drive. Yuk, tolong dibuka file Excel bernama latihan 1. Ya, sudah, ketik sudah. Agar dimengerti untuk bisa. Sudah ya, oke.
Yang sudah buka, tolong ketik sudah di mana chat supaya saya kecepatannya seimbang dengan Anda. Pak Yuven sudah, Bu Risma sudah. Silakan dibuka latihan 1. Baru 3 orang yang buka. Saya kasih waktu 1 menit untuk siap-siap. Silakan. Teman-teman silakan segera dibuka latihan 1, Excel latihan 1. Sudah? Oke, yuk kita buka ya. Right, ini adalah salah satu contoh audit intersistem lah. Dan ini kriteria-kriteria dalam setiap sort, set, sign, standardize, sustain. Kalau diurut bahasa Indonesia adalah ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Saya ingin Anda untuk mengecek di production line atau di manufacturer Anda, seingat Anda ya. Kalau misalkan short ini, only the required part material WIP stock blok area, ini butuh perbaikan, Anda tulis X. Anda kasih X. Ya, Anda kasih X. Yang sudah terisi tolong dihapus dulu ya, yang sudah terisi. Ya Pak Yuven, Pak ini teman-teman yang sudah buka ini tolong yang sudah terisi dihapus dulu. Anda centang, nggak boleh centang kanan kiri centang ya. Kalau all oke semuanya, Anda kasih X semuanya. Kemudian otomatis nanti grafiknya muncul di bawah dan ada total skornya di bawah. Total skornya di bawah. Ini biasanya digunakan untuk audit. Yuk, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit Mas Fatih. Teman-teman boleh ngerjakan. Hanya ngeklik X saja. Thank you Mas Fatih. Siap. Silakan rekan-rekan. Dibuka filenya dan dikerjakan. 5 menit saya berikan sampai jam 21.00. Thank you. Saya yakin gampang Mas Fatih. Saya lihat posisinya juga senior juga senior. Simple sih kayak gini. Yuk diketik X saja. Simple ini. Ingat saja. Kalau misalkan seingat Anda aja di pabrik Anda, seingat Anda ya. Silakan dicek. 5 menit. Thank you. Oke, sampai 21.00. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan langsung open mic, saya bantu. Pak, filenya ada di mana? Di admin. Jadi silakan hubungi admin. Selesaikan transfer Anda 91.000 untuk dapatkan link drive tersebut. Itu juga bagian dari kontribusi Anda, infak Anda buat pasien kami. Ya, saling support. Intinya silakan 91.000 konfirmasi ke admin, nanti akan dapat link drive. Isi file, modul, dan juga file latihan. Silakan. Sudah saya share untuk arahan kemana harus memberikan transfernya. Belum dibalas.
Oke, yang sudah konfirmasi. Yuk ketik nilainya di chat. Berapa nilainya perusahaan Anda? Ada yang 90? Pak Yupen 80. Yang lain? Berapa teman-teman? Wow, 80. Ada yang baru ngerjain? Oke, saya lanjutin ya. Baik, terima kasih sudah ikut latihan. Kita lanjut ya. Sekarang dibuka, saya akan bahas langsung latihan 2. Nah, silakan dibuka Excel latihan 2. Yuk, silakan dibuka latihan 2. Tolong ketik. Sudah, kalau sudah Anda membuka latihan 2. Excel latihan 2. Kalau sudah buka latihan 2, tolong ketik sudah. Demikian. Tolong dibuka Excel latihan 2. Yupen sudah. Yang lain, apakah sudah membuka Excel latihan 2? Ibu Risma sudah. Yang lainnya? Atau ada yang belum download? Silakan dibuka latihan 2 Excel. Oke, Pak Arida. Oke, baik. Sudah ya, sudah semua. Teman-teman sekalian, tadi adalah manufacturing. Nah, yang saya bagikan kepada Anda itu adalah untuk office. Kalau untuk office, Anda bisa menggunakan kriteria seperti itu, kemudian Anda bisa kembangin ke kriteria-kriteria sesuai yang tepat dalam lokasi kerja Anda. Intinya di dalam melakukan audit 5S, nilai 5S pasti syaratnya adalah pasti harus ada siapa yang in charge, siapa pemilik ruangnya, kemudian komite 5R-nya dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Luki. Bagaimana step implementasi 5S safety? Secara umum, 5S itu kan project ya. Dalam setiap project, saya sering pakai adalah 5 fase di dalam project management. Fase pertama adalah fase initiation, fase kedua adalah fase project planning, fase ketiga adalah project execution, fase keempat adalah project control, dan fase kelima adalah project closing. Nah, yang paling krusial adalah pada fase 1 dan 2, ini paling krusial. Pada saat memulai 5S, maka Anda harus membuat project charter. Project charter itu akan berisi apa targetnya, apa jenis gate-nya, sasarannya apa, siapa yang terlibat, siapa PIC-nya, mana milestone-nya, nah, semua ada di dalam project charter harus dibuat. Kemudian, jangan lupa tentukan adalah stakeholder dari proses. Nah, stakeholder ini adalah pada waktu kita melakukan 5S kan pasti supaya tidak gagal, Anda jangan terlalu luas satu manufacturing, mendingan satu hal yang paling menjadi tujuan besar. Misalkan kita mau di 5S-nya diproduksi, ya udah produksi dulu gitu. Jadikan pilot project. Ya, diproduksi itu apa? Nah, salah satu di dalam 5S safety berarti adalah indikatornya akan integrated sama penurunan waste, peningkatan OEE kalau di manufacturing, karena dengan 5S kan bicara standarisasi, tool standar, spare part standar, SOP standar, WI standar, technical standar, semuanya kan bicara standarisasi nanti. Kemudian setelah itu ada proses planning, eksekusi, kontrol, dan closing. Gitu teman-teman. Nah, di dalam project planning itu pastikan teman-teman punya budget. Karena Pak S pasti butuh budget. Terutama adalah pada satu initiative yang pertama,
pasti yang pertama di dalam melakukan 5S Anda setelah menetapkan struktur organisasi, nomor satu utama, tentukan temporary storage, TPS. Karena pada waktu 5S awal pasti akan banyak masuk gudangnya TPS. Gudang TPS itu penting. Pada waktu kita melakukan proyek 5S, maka nomor satu short, kita akan cari barang-barang yang tidak diperlukan, yang diperlukan itu yang tidak diperlukan kita masukin dulu ke TPS, kemudian di TPS baru kita diskusikan apakah ini mau ditransfer aset atau dibuang atau ada keputusan yang lain. TPS itu penting itu, TPS. Jadi kalau ada 5S nggak punya TPS, saya yakin itu belum 5S. Itu aja sih. Itu aja dari saya kembalikan ke Mas Luki sebagai master trainer kita. Dan Luki, yours. Thank you. Baik, Ya, Coach. terima kasih Coach Bimbi sudah mengantarkan rekan-rekan brainstorming mengenai 5S. Dan silakan jika Anda belum punya modul, silakan konfirmasi ke admin. Oke, lanjut kepada Coach Luki, pada Bapak Ibu semua. Ini perdana ya Coach ya, di ECI? Iya, Coach perdana. Oke, siap. Oke, berikan pengalaman menarik, indah buat Coach Luki. Silakan respon dengan aktif apa yang diminta oleh beliau, baik itu di menu chat atau open mic atau nanti open discussion. Silakan kita maksimalkan waktu sampai dengan jam 10. Lanjut kita besok di hari kedua mulai setengah 9. Silakan Coach Luki. Oke, baik. Terima kasih Coach Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya show slide dulu sebentar. Sudah terlihat Coach? Semuanya sudah terlihat? Aman? Sudah? Sudah, oke. Eh, baik, mungkin ini pertama kali saya di join untuk training menjadi trainer di ECI ya. Jadi biasanya mungkin lebih ke internal. Mungkin sebelumnya saya juga perkenalkan diri dulu. Jadi oke, nama saya Luki Setiawan. Saya lebih ke apa ya, arah practice improvement. Jadi sekitar hampir 80% total 16 tahun bekerja lebih ke improvement seperti itu ya. Paling hanya beberapa di BPIC dan 3D sempat di 3D technician sebagai editor, cuman mungkin salah apa ya, salah strategi seperti itu. Dan yang kedua juga sebagai pengajar, tenaga pengajar ya, mudah-mudahan uh, sharing ilmu dari saya bisa menjadi ladang amal juga bagi saya terkait dengan praktisi di lapangan buat para mahasiswa saya. Oke, tidak berlama-lama, mungkin pertama pada malam hari ini saya mungkin lebih ke arah sharing ya, karena mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah menjadi seorang yang tahu terkait dengan konsep 5S, lalu juga pasti sudah sering implementasi terkait dengan 5S, dan mungkin yang berbeda, mungkin lebih berbeda dari strategi yang diterapkan. Jadi mungkin hari ini kita hanya bisa menjadi sharing learning ya, jadi sama-sama kita belajar bagaimana penerapan di masing-masing, khususnya di company dan khususnya individunya, karena pasti berbeda berbeda individual, berbeda strategi. Oke, langsung saja, mungkin nanti juga ada beberapa sedikit simulasi dari saya terkait dengan materi yang saya berikan. Oke, ini sudah Coach BMB sudah menjelaskan. Oke, baik. Oke, di sini pada langkah pertama dalam menjalankan penerapan 5S, yaitu adalah sort ya, biasanya sort atau seri atau ringkas ya, di mana kita harus memisahkan, betul-betul memisahkan antara yang diperlukan sama yang tidak diperlukan dalam suatu proses atau dalam suatu aktivitas di office seperti itu. Nah, jadi mungkin saya ingin uh, dengan teman-teman saling sharing. Yang ada di depan saya mungkin Pak Yuven ya, Pak Yuven. Selamat malam Pak. Malam, Coach. Oke, malam Pak. Pak, mungkin kita sharing dulu Pak terkait dengan implementasi 5S nih. Oke, saya punya ada beberapa gambaran di depan kita ya Pak, di slide saya ada before and after.
Nah, mungkin untuk di tempatnya Pak Yupen sendiri sudah ada implementasi 5S, Pak? Eh, ada, Pak, Ada. tapi tidak ada yang memantau. Oh, oke, tapi untuk audit weekly-nya, monthly-nya itu ada juga. Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak Oke, ada. Pak, mungkin gini aja kita Ya, mungkin memang tidak langsung Pak Yupen sendiri ya untuk yang auditor ya berarti ya. bukan, Pak. Oke. Pak, saya punya ada suatu situasi di mana before dan after. Kira-kira dari Ya, before, kondisi before dan after ini bisa terlihat jelas ya Pak, bagaimana before-nya ada banyak barang-barang yang mungkin bisa kita lakukan pemisahan, pemilahan yang tidak perlu dalam sebuah meja kerja atau aktivitas kerja kita. Nah, kalau kita ya, lihat di afternya, akhirnya bisa dikumpulkan menjadi satu palet ya, satu palet atau forklift. Nah, ya. kalau dari pandangan Pak Yuven sendiri, kira-kira aktivitas apa yang perlu dilakukan Pak ketika before dan after ini? Langkah-langkahnya mungkin menurut Pak Yuven sendiri bagaimana? Ya, untuk kalau dilihat dari gambaran itu kan di meja ada buku, terus ada pulpen, ada peralatan macam-macam yang terletak di atas meja. Ya, Ya, Kut. Berarti pertama mungkin harus dibersihkan dulu, diringkes ya. ya. Jadi buku ditaruh di tempatnya, terus itu ada botol-botol itu juga ditaruh di tempatnya gitu. Dibersihkan dulu, yang tidak perlu disingkirkan. Iya, ada lagi Pak? Ya, setelah itu dikelompokkan dan diberi label harusnya. Oh, Diberi penamaan, ini tempat untuk naruh tang, untuk naruh palu, seperti itu. oke. Terkait dengan pemilahan atau Ya, sorting ini, adakah ya, metode yang digunakan dari Pak Yuven? dari ini biasanya apakah barangnya digunakan di tempat kerja lokasi itu apa enggak? Oh, oke. Mungkin itu ya, Bud. Oke, terima kasih Pak Yuven atas sharingnya, Ya, bantuannya. ya, masih. Oke, dari saya terkait dengan sorting ini adalah langkah awal kita memilah dalam suatu aktivitas di mana barang yang diperlukan harus berada benar-benar pada situasi kerja atau situasi kerja atau area kerja kita. Nah, salah satu metodenya kalau kita lihat yang di dalam after ini ada tag-tag merah ya. Kalau kita lihat di atas forklift atau di atas palet. Nah, itu merupakan salah satu metode yang digunakan Toyota di dalam memilah antara barang yang diperlukan dengan barang yang tidak diperlukan. Nah, kita sebut sebagai namanya red tag, ya, red tag. Nah, jadi eh, pemisahannya itu menggunakan sebuah tools yaitu red tag namanya. Oke, terima kasih. Nah, berikut adalah contoh red tag di mana ya sudah pasti yang namanya red berarti merah ya, teksnya merah. Kita bisa lihat di sini. Nah, apabila kita sudah melakukan pelabelan, nah maka kita juga harus memiliki yang namanya tempatnya, areanya. Jadi walaupun sudah ada barang yang diperlukan, maka juga kita perlu memberikan atau menyediakan area reteknya. Oke, sebelum ke area retek, saya akan menjelaskan terkait dengan apa saja yang ada dalam retek ini. Dan ini tidak apa namanya, tidak ini fleksibel dan tidak fix harus seperti ini. Jadi itu bisa dimodifikasi dengan terkait dengan situasi yang ada di office atau di pabrik manufaktur teman-teman. Karena contohnya saja misalkan di tempat saya ini waktu itu pertama kali diterapkan di salah satu di pabrik karton box. Nah, itu di mana barang-barangnya itu berbentuk roll besar ya, roll paper roll seperti itu. Jadi membutuhkan tidak mungkin kita bisa memindahkan sekejap seperti itu. Makanya salah satu apa list item yang ada di sini adalah tetap ditempelkan namun tetap ditaruh di areanya seperti itu. Nah, ini jadi di dalam area list ini mungkin bisa dimodifikasi seperti itu. Oke, di mana yang pernah saya terapkan adalah yang pertama adalah nomor yang unik. Nah, biasanya nomor yang unik ini terkait dengan coding. Ya, coding itu artinya apa? Artinya ketika kita menempelkan suatu retek ke dalam baik itu mesin, lalu material, lalu alat-alat dan segala macam yang tidak dibutuhkan ya, tidak dibutuhkan oleh produksi atau office dalam aktivitasnya, maka kita memerlukan zonanya dulu gitu. Supaya apa? Nanti kita ditempelkan,
untuk traceability-nya mudah gitu. Jadi jangan sampai ditempelkan bingung areanya di sebelah mana gitu. Oke, nanti akan saya jelaskan bagaimana zoning-nya atau memberikan zona. Lalu yang kedua, deskripsi benda dan jumlahnya. Nah, jadi di sini ada deskripsinya apa? Apakah itu material, apakah itu apa namanya tadi, mesin atau palet ya. Jadi segala sesuatu yang biasanya kalau saya memberikan instruksinya adalah segala sesuatu yang tidak bisa diputuskan saat itu. Jadi abu-abu area. Biasanya kan oke, kalau ini masih dipakai bisa kita simpan, ini dari dipakai bisa dibuang. Tapi yang abu-abu yang tidak bisa diputuskan oleh mungkin supervisor atau operator atau itu biasanya di keep di dalam zona area retek tadi, dan itu akan diberikan retek seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah nama orang yang memasangkan label pada benda tersebut. Nah, sebelum tadi saya udah berbicara terkait dengan zona ya, zona retek atau zona sebagai PIC. Dan pasti zona itu memiliki PIC. Nah, PIC itu adalah nama orang yang akan bertanggung jawab dalam area tersebut, dan dia yang mengetahui isi beluk isi dari areanya. Betul. Jadi dia yang nanti akan bertanggung jawab untuk memasangkan label, memberi deskripsi, dan kita akan review. Lalu yang berikutnya adalah tanggal. Di sini ada tanggalnya. Tadi ada deskripsi, quantity, tanggal. Lalu ada tagged by orang yang menempelkan label. Lalu berikutnya di sini ada dua, yaitu bisa diletakkan tetap pada tempatnya atau dispose atau dibuang ke tempat lain. Lalu ada nama orang yang akan mereview item, dan berikutnya ada tanggal item tersebut akan dipindahkan. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih dalam terkait dengan retex ini. Dan berikutnya ketika ada yang namanya retex, maka ada yang namanya contoh area retex. Jadi ketika ada yang namanya proses audit, proses apa namanya audit mingguan, audit bulanan, itu kita harus menyediakan area tempat yang kemungkinan kita butuhkan untuk benda-benda yang tidak jelas seperti itu. Ya, jadi ini salah satu mungkin di office yang bisa di bagian spare part mesin yang digunakan adalah barang-barang yang tidak jelas. Nah, biasanya contoh ini juga ya, salah satu item di dalam sini itu sudah kesepakatan biasanya dari level up management. Jadi kita bikin sini berdasarkan level mungkin factory manager ke atas, supaya apa, nanti pada saat mengambil keputusan itu, kalau saya bilang bahwa retek ini adalah area yang abu-abu, bingung ketika supervisor tidak bisa memutuskan, maka harus ada orang yang berani memutuskan berapa lama benda itu harus ada, berapa lama benda itu harus kita keep dan kita buang seperti itu. Oke, saya punya simulasi dulu untuk terkait dengan sorting daerah apa sortir ini. Coach, saya taruh di ini ya. Saya bentuknya bentuk PPT, jadi taruh di chat atau chat nggak bisa ya? Di X apa namanya, di WA saja ya, Coach. Coach Fatih. Oke, sebentar saya taruh di Gimana, Coach? Sorry, saya ditinggal belakang dulu. Oh, ini saya mau bikin simulasi. Saya butuh simulasi. Dan jadi ini kira-kira saya letakkan Kirim di ke saya aja. Kirim ke saya, nanti saya upload di WhatsApp. Drive. Oh, gitu. Oke. Yes. Oke, simulasi yang pertama. Ya, kita harus hargai teman-teman yang sudah berkontribusi. Jadi Saya direct langsung ya, belum. Coach, ke WA-nya ya, Coach ya. Ya, yes. Silakan. Oke. Oke, saya ada 4 game hari ini. Saya kasih Coach semua ya. Nanti. Oke, Bapak Ibu, akan saya uploadkan di Drive. Sudah, Coach? Sudah ya? Sudah belum? Oke, berikutnya mungkin saya taruh Google Drive. Ini cara saya untuk traceability ya, ibaratnya untuk traceability. Jadi saya taruh apa? Link Google Drive
Ya nanti kita akan show. Ya, jadi teman-teman Sudah dikirim ke saya? sudah coach di WA ya? WA Japri kan? Iya, WA Japri. Siap, oke, saya upload. Ada. Yang game satu dulu coach. Oke, silakan gamesnya dimainkan. Oke, sebelumnya sebelumnya saya mau minta bantuan selain teman-teman mungkin nanti bisa ini saya minta bantuan kira-kira Bapak Ari ada Bapak Ari Aprianto? Halo Bapak Ari. Atau yang terlihat Bapak Pian ada ya Bapak Pian? Pak Yuven adanya, silakan. Pak Yuven. Oke, kalau gitu Pak Yuven bisa bermain sama saya ya Pak. Ya, good. Oke, Pak Yuven, ini, oh ya, saya share. Sudah terima data ya Pak Yuven? Ini Yang game satu-satu. belum update itu di drive-nya yang Udah, tadi itu. silakan di-refresh, Pak. Sudah, Pak. Ah, baru ini barusan. Ya, oke, barusan silakan. ini. Oke. Ada 4 file, Pak. Ya, betul. Ya, Oke, teman-teman bisa ikut ya kalau ini. Oke, sudah bisa terlihat Coach. sudah bisa. Pak Yuven. Oke, Ya. nanti saya mohon bantuannya Pak Yuven terkait dengan permainannya. Jadi saya minta Pak Yuven ke bagian drawing ya, ke drawing lalu nanti buletin ya, kayak seperti yang saya lihat di kelihatan ya. Bentar, ini saya transfer Nanti. ke laptop dulu, Coach. Oh, oke. Ya, bentar. Tadi saya terimanya lewat handphone. Oh, oke. Ya, sudah, Coach. Sudah Pak. Oke. Ya, Ya. saya udah slide tadi. Jadi nanti tugas Mm-mm. Pak Yuven bantu saya terkait dengan melingkarkan Pak, melingkarkan sesuai dengan instruksi saya tapi Pak. Ya, sesuai dengan Oke, instruksi saya. baik. Tapi Nah, sudah ini dibuka ya? bagian ini draw ya. Saya pakai draw Iya, ya. betul. Saya tinggal Ya, pakai oke. draw nanti situ Pakai. ada pulpen merah ya. Oke. Baik, baik. Sudah? Sudah siap. Oke, saya akan kasih waktu selama 20 detik ya. Ya, Selama 20 detik. oke. Untuk soalnya adalah nah, di situ ada banyak, tadi ada banyak di tempatnya Pak Yupen. Nah, ini yang Ya, dibutuhkan tempat kerjanya, ya, di dalam stasiun saya yang saya butuhkan adalah cuma 16 item ini, Pak Yupen. Jadi sekarang oke. saya akan beri waktu 20 detik, 30 detik, Pak Yupen Hah? melingkarkan sesuai yang dengan saya tunjukkan ini ya, Pak. Ada 16 item ini. Mirip-mirip Oke, masuk bisa kita amat. mulai, Pak? Ya, Ya, kenapa? ayo. Mirip-mirip. Bisa kita mulai? Bisa. Ayo. Oke, kita mulai, Pak Yupen. Kita mulai dari sekarang, 1, 2, 3. Nih, satu. Ini mana? Oke, waktunya habis, Pak Yupen. Habis, Pak. Habis. Oke, kira-kira berapa yang bisa dilingkarkan sesuai dengan area kerjanya? Cuma dapat 5 saya. 5. Oke. Berikutnya tolong buka yang ke 5. 1, 2.
Pak Yuven? Bentar. Yang 1.2 ya. Ya, 1.2. Dan langsung saya. Sudah dapat? Ya, lagi download Coach. Oh, oke, oke. Kita tunggu dulu ya. Tuh, kok mirip ya? Apa saya salah Nah, download? enggak, udah benar ya? 1.2 ya? 1.2 itu. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai lagi ya, Pak Yuven, dengan cara yang sama, metode yang sama. Kita 30 detik. Mulai dari 10 detik. sekarang. Data terus Oke. kan. Ya. Ah, oke. Malam ini Suruh saya buat, melingkari ini lagi ya. iya, saya Oke. maaf ya Pak, harus memusingkan. Apa, Pak? Oke, ini foldernya. Mouse. Tuh. Ini untuk Oke, baik, stop. ya, Kedua, kira-kira berapa, Pak Yuven? ini saya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, berarti 8 Coach. 50% ya? Ya, Oke, berarti 8. Oke, terima kasih Pak Yuven atas bantuannya. Saya kembali ke materi. ya Pak. Ya Coach. Oke, terima kasih banyak. Oke, jadi eh, perbedaannya apa tahapan satu, tahapan kedua? Tadi tahapan satu itu yang Pak Yuven kerjakan adalah hampir sekitar 55 ada barang yang ada di area kerja saya. Dan itu saya tidak mengetahui apakah itu saya perlukan dalam kerja saya atau tidak. Itu perlu kita lakukan pemilahan. Jadi ketika saya mau berangkat bekerja, lalu kita ambil barang-barang yang dibutuhkan, maka ya seperti Pak Yuven tadi, artinya harus ada pemilahan dulu gitu kan. Misalkan itu dalam sebuah box saya atau laci saya, kerja saya. Jadi saya mau go to shop floor gitu ya, ke shop floor, lalu kita mau ambil barang yang diperlukan. Nah jadi pusingnya seperti itu gitu Pak Yuven ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya terkait dengan materi. Oke, nah lalu berikutnya adalah langkah kedua. Langkah kedua adalah kalau saya katakan adalah sebuah tempat ada segala sesuatu dan segala sesuatu itu punya tempatnya. Gitu. Jadi masing-masing memiliki koridornya masing-masing, memiliki tempatnya masing-masing. Seperti itu. Kira-kira ada yang bisa bantu saya yang lain? Pak Teguh Laksono ada? Bu Dian Kartika, boleh Bu? Silakan, sudah punya modulnya kan? Kemudian Halo Bu Dian. Pak Bambang Kimiaji, boleh? Pak Bambang. Yuk. Saya sibuk kayaknya Pak Bambang. Ya, gimana Coach? Ayo Pak, di-download dulu Ya Pak Bambang. file PowerPoint di Drive. Yang games berapa? Waduh, di drive ya. Oh ya, sebentar tak contohnya. Hmm. Oke. Yang mana Coach? Games berapa? 13 sampai 14 aja. Oke. PowerPoint Pak. Game 13 dan 14. 14. Yes. Tapi kita belum masuk ke PowerPoint dulu, jadi terkait dengan materi dulu ya Pak. Oh, materi dulu. Gimana? Oke, ya. Ya, oke Pak Bambang, bisa bantu saya nih Pak. Ini kita sekarang sedang di langkah kedua, yaitu adalah set in order biasanya, atau biasanya rapi atau menata. Nah, kira-kira kalau lihat dari gambar di depan Pak, ada before dan after. Langkah apa yang dilakukan ketika
kita ingin melakukan langkah kedua atau set in order ini, Pak? Ya, Pak Bambang. Iya, Mikrofonnya, Pak. Rek. Mikrofonnya. Oh, Mikrofonnya gak diurip nol. Nah, ngono. Lupa. Lho. Yo yo yo. Ya, oh, kalau pendapat saya sih, ya ini istilahnya barang-barang ini harus ini ya, apa? Istilahnya dipisahkan, maksudnya yang mana yang tempatnya yang seharusnya, nah itu diletakkan di tempatnya gitu, yang misalnya yang tidak dipakai atau mungkin belum dibutuhkan, mungkin diletakkan di tempat terpisah gitu sih. oke. Terima kasih, Pak Bambang. Ya, jadi mungkin kita sepakat dan disepakati dan persepsinya sama ya. Jadi pertama adalah bahwa item-item yang sudah kita pilah-pilah tadi di sort pertama atau di S pertama, maka akan kita letakkan yang berdekatan dengan area kerja kita ketika memang itu dibutuhkan dalam waktu dekat atau memang secara daily kita pakai terus-menerus. Namun apabila barang tersebut tetap dipakai oleh kita, namun mungkin weekly atau monthly dipakainya, itu mungkin areanya lokasinya lebih di jauh dari area kita seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kita lihat bahwa ada yang namanya line. Jadi bagaimana segala sesuatu tempat itu memiliki areanya masing-masing, sehingga di sini perlu kita lakukan batasan gitu ya, pembatasan dengan menggunakan line seperti itu. Lalu untuk area-area di area peralatan juga kita lakukan, kalau di sini sebutnya adalah shadow ya. Jadi kayak sistem shadow, bagaimana setiap spare part atau alat tools memiliki masing-masing punya tempatnya seperti itu. Oke, terkait dengan metode kedua ini juga ada hubungan sama yang namanya color coding ya, seperti ini. Dulu implementasi di tempat saya terkait dengan color coding itu ada yang namanya uh, finish good ya, ada raw material atau inputan, lalu di sini ada juga mesin. Ini menggunakan masing-masing warna color coding seperti itu. Ya, jadi lalu untuk bagian safety ini juga digunakan yang belang-belang seperti ini. Jadi ini diupayakan untuk bagaimana semua orang memiliki mindset dan persepsi yang sama ketika ada di lapangan. Seperti itu. Baik Pak Bambang, mungkin bisa bantu kita bermain untuk simulasi ya untuk 1.3 dan 1.4. Mungkin Pak Yuven juga bisa ini Pak bisa ikut bantu. Jadi nanti Bapak bisa buka 1.3 1.4, nanti kita akan lihat progres perbaikannya gitu ya Pak. Ya, Gus. Oke. Pak Bambang silakan dibuka Pak untuk 1.3-nya. Bentar ya, saya download dulu. Oke, silakan. Pak Yuven sudah download Pak? Sudah, Pak. Kita ikut. Pak, boleh bertanya, Pak? Oh, silakan. Silakan sambil Siapa menunggu. namanya? User. Siapa? Oke, User. Pak. Itu mengenai lem tadi, ada lem hijau, biru. Apa perbedaannya itu, Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Maaf. Lem tadi kan ada warnanya biru, Hmm. ada yang hijau. Iya Apa betul. perbedaan hijau dan biru, Pak? Oke. Ya, codingnya. Kalau hijau itu kita disebutnya finish good. Jadi output dari setiap mesin, Pak. Nah, Output untuk dari yang setiap biru, mesin. ya biru itu adalah inputan. Jadi itu adalah raw material. Gitu. Oke, mungkin Yang izin hijau? saya buka sedikit ya terkait dengan color codingnya. Nah, jadi kita sempat sempat create ya seperti ini. Jadi ada yang namanya blue block line. Jadi material before process, artinya inputan dari material. Lalu kalau green itu adalah after process atau finish good. Lalu ada red box line itu terkait dengan scrap, defect, rework dan pendingan-pendingan seperti itu. Lalu yellow box itu terkait dengan yang buat orang pejalan kaki, lalu ada mesin-mesin area pekerja gitu, seperti itu. Lalu ada white box line itu others ya, ibaratnya
Jadi segala sesuatu yang ada penempatannya tapi tidak berhubungan sama yang warna tadi sebelumnya itu adalah warna putih seperti itu. Nah, Selanjutnya, ini kenapa saya tanyakan? hmm, Karena di pabrik ini lainnya semuanya kuning, Pak. Baik oh, input bahan ataupun output itu semuanya semua kuning. oke. Pak. Oke, makasih, Pak. Berarti, berarti dengan Bapak siapa ya Pak? Di sini soalnya namanya user Pak. Timotius, Pak. Iya Pak. Timotius. Timotius. Ya. Diganti, Oke. diganti dong namanya Pak. Iya Pak. Jangan Oh iya, user. Oke. Pak. Yang lain Terima kasih, diganti Pak. namanya. Handoko aja. Handoko. Ya. Nah, berarti secara logika perusahaan Bapak itu mengizinkan materialnya bercampur-campur Pak. Berarti dia nggak perlu menerapkan 5S gitu kan. Kalau kita misalkan memang sudah ingin berkomitmen menerapkan 5S, maka dari segi proses tadi aja itu sudah kita bisa pisahkan gitu loh. Jadi jangan salah nanti ada finish good ada di area before proses itu ya jangan salahkan karyawan gitu kan karena ya memang tidak ada pemisahannya. Jadi ini memang dikhususkan tadi saya bilang bahwa persepsinya sama. Jadi ketika nanti operator tahu oh ini area biru, oh ini area hijau, berarti ini buat finish good seperti itu. Gitu Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan. Coach Baby ada tambahan? Kalau di Philip tempat saya dulu itu nggak pakai lining tapi lantainya diwarnain. Oh, Jadi kalau lantai hijau itu adalah finish good ya. Raw material itu taruh di blue, memang biru tempat kita dulu. Warna 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 hijau sama biru itu bisa digunakan karena tidak campur baur dengan logo safety. Kalau safety kan warnanya kan iya. kuning, black gitu ya sama white ya. Jadi ya, jangan menggunakan warna kuning, hitam sama white. Itu aja Mas Yuki. Thank you. Ya kalau kita kuning hitam waktu itu sih lebih ke arah safety equipment kayak apa namanya tuh buat pemadam kebakaran lupa coach apa namanya coach yang buat pemadam api sama yang Apar. sumber airnya. Ya betul apa. Pak Bambang sudah siap bermain dengan Ya, saya Pak? ya. Oke, buka 13 Pak Yupen juga sekalian ya Pak, biar saya mau lihat progresnya Pak dari yang sebelumnya. Ayo Pak Bambang aplikasikan di hotel 5S. Hotel kan 5S wajib 5S hotel. Pak Luki, Pak Bambang ini apa direkturnya hotel ini. Waduh. Direktur Direken Batur. Ini maksudnya Pak Bambang bisa maksudnya share screen gitu ya? nggak perlu Pak, saya nanti tadi Bapak sudah tahu cara ininya. Saya PowerPoint-nya Jadi sudah saya buka. oke, dibuka Pak, nanti masuk ke area drawing ini ya Pak. Draw. Nah, Ya, ada yang merah atau terserah warna apa saja. ya, Nanti ada alat-alat di dalamnya ya Pak. ya. Nah, nanti saya minta tolong Pak Bambang untuk melingkari Pak dengan waktu yang saya sediakan. Tapi nanti yang dilingkari ini adalah yang saya show di slide ini, yang saya share gitu. Paham nggak Pak? Sampai Yang sini. dilingkari yang ini maksudnya. Nanti belum. Nanti saya Ikuti akan maksudnya. tunjukkan yang Ini yang dilingkari game 13 ke 14? 13. 13. Oke, ya. Oke. Oke Pak, jadi Bapak saya instruksikan untuk ini yang perlu dilingkari. Ada 16 item. Siap? Pak Yupen bisa sekalian ya Pak? Ya, oke, coach. Oke, saya kasih waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Waduh. Malu. Waktunya habis. Oke. Oke, Pak Bambang berapa dapatnya Pak? Belum sama sekali, Coach. Wah, Enggak, soalnya di PowerPoint-nya draw-nya yang sebelah mana ya? Di atas Pak, home Aku insert draw. soalnya jarang pakai PowerPoint. oh ini Belum. Pak yang di atas ada file home. Ini saya tunjukin di atas. Oh, yang di file itu ya. Perlu diulang buat Pak Bambang? Ulang.
Ya, 30 Oke. detik. Ya, boleh Cepat. diulang, Yo. diulang. Oke, saya ulang ya, Pak. Udah 1, bisa, 2, Pak? 3, Drawnya 30 udah bisa detik. belum? Oh, Pak Bambang, drawnya sudah bisa? Di file terus di mana ya? Draw. Nggak ada. Draw, Pak, di draw. Nggak kan saya klik file kan? Enggak, di drawnya, Pak, Oh. sebelahnya. Bukan di file, di draw, di draw. Jajaran file, Pak. Jajaran file. Itu loh di kursornya si Pak Luki itu loh yang nunjuk itu Pak Bambang. Nggak Ini ada saya di sini. Itu PowerPoint zaman piro toh? Oh, bukan PowerPoint Mas Fatih, Power Koma. Mana? Nggak kelihatan drawing. Bambang, PowerPoint jadul juga ada, bro. Honora, Pak. Coba Oke, share screen, berarti- Pak Bambang share screen saya. Share screen saya. Oke, coba. Pak Bambang share screen. Share screen ya? Ye. Oke, share, Pak. Silakan. Dimaklumi, Pak Yusen tadi dapat- Pak Yusen dimaklumi dapat Bang berapa, Pak? Luki, senior kita Pak Bambang. Senior loyal, luar biasa di ECI ini. Besok PM Kita tadi udah booking. bertanya ya. sama Pak Yupen. Tadi berapa, Pak, yang ketiga? Saya 11 good. Oh, ini yang ke 14, Pak. Ini ke 14. Oh, pakainya ini ya. Oh, iya, nggak Beda ada. PowerPoint. Beda PowerPoint-nya ya. Nggak bisa ini. Nggak kelihatan nih. PowerPoint berapa ini? Ya sekarang 365 Pak, enak Pak. Kemana aja masuk. Iya, ini yang lama ini berarti ya. Oh yang lama ya. Oh, oke. Oke Pak. Ya wes, gimana ya? Berarti saya lanjut ke Pak Yupen aja ya berarti ya. Ya Pak Yuven aja Pak. Ya Pak Pak Yuven. Yupen aja. Pak Yupen tadi berapa, Pak? Yang ketiga berapa dapatnya, Pak? Yang ketiga dapat 11 good. 11. Oke, lebih baik. Ya, Yang terakhir ya, kok ya Pak. Pak Yupen yang terakhir kita Ya. buka di satu. oke. Oke, dengan cara yang sama. Belum share screen ya. Ya. Sebentar. Oke, sudah terlihat. Belum. Oh ya, ini baru kelihatan. Ya. Oke. Saya Ya. hitung 1, 2, 3, 30 detik. Oke. Kalau sudah selesai bisa stop. Belum. Nah, dapat Oke, semua. stop. Coach. Stop. Ya. Berapa Pak Yupet? Iya. Oh, lewatan satu soldernya. Oh, berarti ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Yupen telah Ya. bantu saya. Ya, jadi sedikit simulasi ya. Tadi Pak Yupen, berarti yang terakhir berapa, Pak? Ini semua itu 15 ya. Oke. Semuanya ya, 16 berarti. Ya. Ini soldernya lupa saya lingkarin. Kelewatan Oh, oke. matanya. Oke, anggap saja sudah lah ya berarti. Ya, jadi tadi tahap pertama adalah 5 alat, yang kedua adalah 8, lalu 11, lalu 16. Nah, Ya. Apa filosofinya? Jadi ketika yang pertama itu yang tadi saya bilang banyak barang-barang yang tidak perlu ada di area saya. Ya, yang kedua lalu kita coba ringkas, kita pilih-pilih. Jadi ada beberapa yang kita buang sehingga yang tadinya ada 55 alat kita kurangi. Lalu berikutnya kita kurangin lagi, masih agak memang ada porsinya agak besar. Tapi yang keempat adalah kita sudah benar-benar itu yang kita perluin, bahwa memang yang kita butuhkan adalah 16 alat, maka yang ada di area kerja kita itu juga 16 alat. Sehingga pada saat kita pergi ke area apakah itu nanti ke manufaktur atau ada project apa, itu alat-alat kita butuhkan sudah tersedia dan kita tinggal ngambilnya gitu. Nah, dari waktu saja bisa kita lihat ya, dari waktu yang sama-sama 30 detik
itu alokasi yang pertama cuman bisa 5 alat, yang kedua 8 alat, yang ketiga adalah 11, dan yang terakhir adalah 16 full. Nah, jadi bagaimana dari manajemen 5S ini dapat meningkatkan, ya kalau ini dari segi produktivitas pasti jadi makin meningkat dengan waktu yang sama ya, kalau dengan ilustrasinya seperti itu. Ya, mungkin itu dari simulasi yang saya bisa berikan untuk terkait dengan baik sorting sampai dengan set. Oke, kita lanjut. Bentar, ini waktunya coach. Ya, 15 menit lagi. Oke, 15 menit lagi ya. Tolong ingetin ya, Pak. Ya, boleh. Oke. Ada bonus malam ini. Oke, tadi 1, 3 udah 4. Oke, lalu berikutnya adalah shine. Lalu nextnya adalah shine atau kebersihan, ya, atau biasanya kalau saya berprinsip adalah ketika kita ingin membersihkan maka kita harus memeriksa seperti itu. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu saya? Yang lain mungkin Coach Fatih siapa kira-kira nih? Ayo dong, buka kamera siapa yang aktif nih? Biar nggak lost time yuk. Waktunya biar kita bisa maksimalkan. Siapa yang punya modul? Tidak ada ya. Bu Heni, ada Bu Heni? Saya. Pak Andika, Mas Andika? Andika Cipta. Ya, Coach. Ya, boleh Pak. Oke. Yuk, tolong Bentar. dibantu. Oke. Pak Andika, mau bantu saya nih Pak. Ya. Oke. Terkait dengan shine, kalau dari pengalaman Pak Andika terkait dengan shine, ini kalau kita lihat ada before dan after gambar di sini, kira-kira apa yang kita lakukan, aktivitas apa supaya terciptanya before dan after dalam gambar ini, Pak? Eh, untuk before dan after, mungkin setelah barangnya pilah-pilah tadi lalu disimpan dengan baik, eh, area kerjanya juga dibersihkan dan eh, lebih ditingkatkan lagi kualitas produksinya, Pak. Oke. Ada lagi, Pak? Hmm, Cukup? sama dikasih bawahnya itu Pak, tempat untuk sisa-sisa Bisa proses ya. rumah-rumahnya Bisa itu proses. ada di tempat untuk pembuangannya lagi. Oke. Terima kasih Pak Andika atas bantuannya. Oke, jadi Oke, Pak. benar. Jadi terima kasih. Untuk langkah ketiga ini, nah biasanya kalau dalam sebuah audit, ya, dalam sebuah audit yang akhirnya pertama audit, ya pertamanya audit, terus kita ingin menciptakan budaya pembiasaan, tapi lama-lama tuh menjadi formalitas dan akhirnya pembiaran seperti itu ya. Kalau menurut saya biasanya seperti itu. Nah, dalam ilustrasi berikut, terkadang ketika kita melakukan sebuah audit, maka ada kotoran di bawahnya nih, before. Lalu apa yang dilakukan dalam tahap langkah ketiga ini? Ya mereka membersihkan dengan sapu ketika ada audit, selesai. Setelah itu pada saat selesai pada Lanjut. saat Nih, selesai audit, nah itu akhirnya seperti itu lagi. Nah, makanya di langkah ketiga ini sebenarnya adalah bukan hanya membersihkan, hanya cuma sekedar mengelap, menyapu, tidak, tapi adalah bagaimana membersihkan masalahnya, selesaikan penyebab masalahnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam gambar ini kalau kita lihat, ini adalah misalkan ini melakukan bor ya, misalkan kayu atau besi, sehingga ada sisa-sisa yang terbuang itu di area lantai misalkan. Nah, kalau misalkan ini kan kita perlu mencari sumber masalahnya adalah
oh berarti lantainya kotor karena prosesnya seperti itu. Nah, ketika apa yang harus dilakukan perbaikan ya, maka membuatkan cover ibaratnya, cover sehingga pada saat nanti mau membuang itu tidak perlu lagi menyapu, mungkin tinggal diangkat lalu dibuang ke tempatnya seperti itu. Nah, jadi ini kadang-kadang mindsetnya berbeda ketika ada mesin bocor nih, ketika ada audit ya apa namanya banyak pengumuman-pengumuman ada audit akhirnya di lab dibersihkan dengan lab tapi ya sudah sampai situ aja gitu. Jadi tidak menemukan bahwa oh ini bocor, masalahnya ini harusnya di up gitu ya, harusnya diperlihatkan bahwa ini ada masalah terkait dengan kebocoran pada mesin seperti itu. Lalu yang perlu kedua adalah bagaimana membuat sebuah jadwal pemeriksaan dan kebersihan di dalam area kerja ya. Jadi masing-masing harus memiliki eh, harus memiliki jadwal-jadwalnya seperti ini. Nah, jadi masukkan semua informasi yang dibutuhkan ke dalam jadwal kebersihan di mana ada aktivitas yang dilakukan, apa saja yang perlu kita checklist ya dalam area kerja kita khususnya. Lalu yang kedua, frekuensinya berapa kali, apakah per jam atau per nanti setiap satu shift, setelah selesai shift, itu kita perlu lakukan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan ini gitu. Jadi ketika operator sudah menceklis, maka harus ada yang bertanggung jawab. Nah, di sini juga penting ya untuk melakukan monitoring seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menjelaskan alat-alat dan cara kerjanya. Jadi ini salah satu tools di dalam sebuah monitoring area kerja supaya tetap shine atau clean seperti itu. Oke, berikutnya kita ke simulasi 21 dan 22. Kira-kira ada yang bisa bantu? Tadi Mas Andika bisa bantu berarti. Ya, Coach. Silakan. Siapa kira-kira Coach Fatih Ya, yang nggak bisa apa-apa, bantu nggak saya apa-apa, terkait lanjut, dengan simulasi? lanjut. Pak Andika lanjut. Pak Andika, oke. Saya kasih, Oke. belum materialnya belum ya? Yang mana, Coach? Share aja langsung deh, 21, Pak. 22 belum ya? Langsung aja, Belum Pak. ada. Di chat. Di mana? Di grup aja? Di chat aja sini. Oh, di chat bisa nggak PPT? Bisa Wah, ya? repot ya. Ya udah ada ke saya aja, ke saya. Yuk. Oke. Oke, sudah saya kirim Coach. Siap. Nah, mungkin Pak Andika bisa show aja kali ya. Untuk yang pertama di 21 dulu. Oke. Belum sampai. Belum sampai, Coach. Sampai ya? Ya, udah dikirim belum? Punya siapa? Oh, oke. Oke, udah. Tunggu, Pak. Mungkin Pak Andika mohon di show share screen aja ya Pak. Oke, Pak. Sudah Oke, saya belum nyampe, download. Pak. Sudah saya upload. 21. 21 aja dulu Pak. Kita share, kita bersimulasi.
Oke. Oke. Oke, Pak Andika, ini jadi saya ilustrasikan, ini adalah yang sebelah kiri, ya, yang tanpa box itu adalah kotak, apa maksudnya alat-alat yang harus diletakkan kepada tempatnya. Nah, jadi sebelah kiri itu adalah tempatnya, sedangkan yang kanan adalah alat-alatnya. Jadi nanti saya minta Pak Andika, nah digeserkan sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan bentuknya ke area yang sebelah kiri ya Pak. Oke. Ada pertanyaan Pak? Enggak. Oke, saya kasih waktu selama 30 detik ya Pak. Oke. Saya hitung dari sekarang mulai Pak. Nah, itu belum pas berarti Pak ukurannya Pak. Nah, harus sesuai tepatnya, berarti itu bukan tepat. Nah, Bukan, berarti Pak. masih ada yang salah. Nah, Betul. Nah, bukan juga berarti bukan Pak. juga. Bukan. Nah, bukan yang sebelah kiri tadi kayaknya. Itu, Pak, bener bawah. Oh ya, mana dong? Nah, itu Bener, benar. udah bener tadi. Cakep. Oke, 1 menit. Berapa tadi yang dipindahkan berarti? 3. Cuma 3 ya? 3. Oke. Sekarang kita buka simulasi yang kedua-dua. Pak Andika, Oke. Sudah diupload juga, Pak. selama 1 menit, hasilnya 3. Nah, oke. Dengan situasi yang sama, ya, dan dengan waktu 1 menit, mungkin kita bisa coba ya, Pak Andika, untuk mencocokkan kembali ya, Pak. Caranya sama ya. Oke, Oke. kita mulai dari sekarang 1 menit. Ya, udah nggak perlu yang penting Pak. Oke. Wah, udah ahli berarti. Oke. Oke, 34 detik. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Andika. Oke. Nah, oke, terima kasih Pak Andika atas O- partisipasi dan bantuannya. Oke, Izin Pak. saya share Sama-sama. screen. Oke. Jadi yang berikutnya adalah kita melakukan apa tadi Pak kira-kira? Kalau menurut Pak Andika dari ilustrasi yang pertama dan kedua, Eh, menyimpan benda, menyimpan material atau benda sesuai dengan tempat dan bentuk dan warnanya. oke betul. Pada saat simulasi yang pertama, Pak Andika dalam 1 menit itu hanya bisa 3. Sedangkan yang kedua bisa mendapatkan semuanya full 100%, tapi bahkan bisa mereduksi waktunya dari cuma 34 detik gitu. Kira-kira apa yang bisa membantu bisa lebih cepat secara produktivitas, secara waktu? Eh, Pewarnaannya spesifik dan ada penomoran-penomorannya juga, Pak. Jadi penghitungannya juga lebih cepat. Oke. Ya, jadi itu biasanya kita sebut namanya tadi color coding, visual Hmm. display, terus ada nama-namanya. Nah, itu yang memberikan kita sebagai rangsangan kepada mata kita sehingga kita mampu langsung memberikan keputusan. Nah, jadi 5S ini salah satunya bagaimana tadi menata itu membuat lining, lalu ada pemberian nama nanti dalam setiap lokasi-lokasi area, misalkan nanti ada oh ini area buat tadi mesin, ada buat area palet, ada buat area ini. Nah, itu memberikan kecepatan kita dalam menentukan lokasi peneletakan. Nah, jadi kita bisa lihat ini bahwa kita bisa lihat hasilnya bahwa 34 detik ini mampu
dilakukan ketika kita bisa merubah hanya menggunakan color coding, pewarnaan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andika ya. Oke Pak Pak, Fatih, saya mungkin apa sampai sini dulu atau gimana? Sudah jam bonus 10 9, menit. 10, Bonus 10 menit. 10 menit ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya Pak. Coach, saya lanjutkan. Siap. Oke, sampai Terima kasih dengan Mas Andika. terima kasih Pak Andika. Oke Pak, sama-sama Pak. Oke, berikutnya adalah standarisasi. Nah, standarisasi atau biasa juga disebut standaran ya. Nah, di dalam langkah keempat ini ada yang namanya standarisasi, yaitu supaya cara kerja kita itu lebih konsisten. Nah, biasanya yang sudah-sudah, kalau kita melakukan sebuah audit ya, kita melakukan sebuah audit, ketika kita melihat ada sebuah meja, lalu ada peralatan perkakas seperti before ini, pasti dianggapnya oh sudah rapi gitu. Ya, padahal kalau kita lihat ke dalamnya, kita buka seperti ini, itu, nah yang tadi kita lihat bahwa simulasi dari Pak Andika tadi bahwa penataan tersebut ya ketika kita mengambil tang mana, terus obeng mana, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Kita bisa bayangkan ketika kita melakukan change over, pergantian model, pergantian jig atau pergantian mold dan lain-lain, itu kan membutuhkan waktu yang cepat. Sedangkan kita mencari barang ini aja sudah lama, seperti yang tadi simulasi kita lakukan di 21 dan di 22, seperti itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah ya seperti ini ya, afternya, di mana kita melakukan perstandarisasi, semua ada tempatnya, semua ada. Jadi bagaimana ketika kita membutuhkan, maka hanya 1 detik rangsangan kita terhadap mata, terhadap rangsangan pergerakan tangan, bagian tubuh cepat. Karena kita kan memiliki, kalau kita berdasarkan apa namanya studi itu kan kita memiliki yang namanya ergonomi. Ergonomi itu adalah keterbatasan manusia di mana bagian tubuh manusia ini memiliki keterbatasan, baik itu mata, lalu jangkauan, bagian tubuh, sehingga itu salah satu yang menjadi parameter kita harus selalu memiliki improvement atau perbaikan di dalam aktivitas kita. Jadi standarisasi itu sangat penting. Lalu berikutnya adalah, mungkin saya langsung dulu ya waktunya. Nah, jadi yang kelima adalah sustain. Nah, ini yang tadi menurut saya yang paling berat ketika melakukan 5S adalah tahapan sorting bersama setup tadi ya. Jadi sort di langkah 1, langkah 2. Lalu berikutnya adalah sustain, yaitu mempertahankannya. Nah, salah satu mempertahankan ini adalah kita memeriksa keseluruhan, lalu menilai, lalu mengevaluasi. Namun terkadang yang saya bilang tadi, yang pertama kita mencoba untuk melakukan pembiasaan. Tapi lama-lama karena sudah formalitas, lalu dianggap pembiaran. Itu yang biasa dilakukan di dalam budaya di dimanapun ya. Kayaknya mungkin saya dari beberapa perusahaan juga sama seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada kontrol dan monitoring. Ya, contoh dari gambar ini, kita lihat before-nya ini ya, orangnya karena sudah terbiasa, oh ini areanya bocor gitu. Akhirnya karena sudah terbiasa, jadi menurut dia terbiasa aja, jadi dianggap bukan masalah. Sedangkan yang harus dilakukan adalah afternya, bagaimana dia sudah memiliki eh, memiliki motivasi gitu untuk meningkatkan perbaikan di dalam 5S ini. Nah, untuk melakukan ini nanti kita ada sedikit strateginya juga terkait dengan bagaimana caranya supaya kita memberikan motivasi kepada operator, kepada supervisor untuk melakukan perbaikan pada kasus-kasus 5S ini terkait dengan audit. Jadi biasanya kenapa? Karena biasanya audit ini ketika kita melakukan audit, oh ada temuan nih, ada finding. Lalu oh jadi pengurangan nilai berikutnya atau pengurangan nilai selanjutnya biasanya itu ya udah ya paling cuma berkurangan nilai jadi akhirnya lewat. Sedangkan ketika kita tidak tahu, saya misalkan dinilai sama coach baby ini, oh area saya dinilai, oh ada temuan sekitar sekian temuan, akhirnya nilai sekian. Lalu ketika saya tanyakan coach baby mana apa sih temuannya, apa saja gitu, apa yang harus saya perbaiki. Nah itu biasanya kadang-kadang ya tidak ada gitu, jadi tidak ada evaluasinya bagi saya untuk melakukan perbaikan karena hanya berupa nilainya, oh nilainya 5, temuannya ini, tapi area mananya, posisinya di mana kadang-kadang tidak diberitahukan, hanya berupa nilai, oh ternyata performansi kita tuh
cuman dianggap oh nilainya 70 karena ada temuan ini. Tapi tidak diberikan lokasinya, tidak diberikan dokumentasinya seperti itu. Ya, mungkin itu aja Coach Fatih ya. Ini mungkin Retek besok kita strategi pertama dalam menerapkan untuk melakukan sebuah bagi saya menurut saya ini adalah strategi pertama saya ketika ingin melakukan konsistensi dalam audit 5S. Ya, Retek ini yang awalnya memang nanti kita create di awal menjadi sebuah project lalu akan diteruskan dalam sebuah audit. Jadikan sustain atau pembiasaan di dalam audit. Jadi Retek ini sudah menjadi kebiasaan dalam sebuah audit. Tapi kita akan mungkin di next ya, di next schedule ya, Coach Fatih. Mungkin waktunya sudah habis. Oke, siap. Kita buka diskusi saja. Dua penanya, silakan. Belum kita closing. Besok kita lanjutkan 8:30. Ada yang mau bertanya? Tanya, Coach. Silakan, Pak. Oke, izin bertanya, Pak. Ini terkait kalau di perusahaan saya itu 5R, Pak. Sama ya, Pak ya? Sama, Pak. Itu bahasa Indonesia. Iya. Jadi ada ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, Pak. Di sana. Artinya ini hampir sama, Pak ya. Sama-sama, Jadi Pak. cuman bahasanya saja, Pak ya. Iya, Iya. Pak. Oke, itu aja, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, bahasa Jepang 5S, Pak. Bahasa Inggris juga 5S tadi. Bahasa Indonesia 5R. Ada juga yang tambahin Wuhan jadi 5P. Oke. Pemilahan, perapihan, pembersihan. Oke, yang lain. Satu penanya lagi. Tidak ada? Oke. Coach Lucky, Ya. kita cukupkan hari pertama. Besok kita lanjutkan. Pak Bambang mau bertanya, Pak? Open mic aja nih. Cuma ingatkan foto. Oh ya, oke. Siap. Oke. Coach, tolong di stop share. Kita foto bareng yuk. Hari pertama. Oke. Terima kasih Pak Emi, Mas Andika, Pak Hengki, Pak Yuven, Pak Bambang sudah bergabung dan membuka kamera. Saya ambil foto. Yes, terima kasih. Besok kita kembali 8:30. Kita maksimalkan materi sampai dengan selesai. Mohon bisa on time dan mohon bisa partisipasi aktif. Untuk file-file latihan, file-file tambahan akan diinfokan kemudian untuk diupload oleh kami, dan Bapak Ibu tolong bisa di-download untuk sebelum materi bisa dilaksanakan. Coach Lucky, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri untuk hari pertama ini. Oh ya, besok ada pelatihan juga di pagi hari 2 PM. Pak Bambang ya, sudah booking Pak Bambang. Preventive maintenance. Mau jadi Preventive engineer. maintenance. Oh, makanya direktur ini luar biasa. Direktur batur. Ada jam 9 preventive maintenance, kemudian jam 2 itu human resource excellence. Malamnya kita lanjutkan ini. Silakan informasi training lainnya ada di WA Group Eci. Terima Coach kasih, saya Fatih, Assalamualaikum. Ya, Ya. apa itu Pak? yang jam 2 ISR Excellent itu apa yang dibahas Coach Fatih? Kalau Ya, boleh. end to end tentang SR, dari mulai proses rekrutmen, kemudian education, ya kan, kemudian talent mapping, sampai dengan 9 proses SR pokoknya Pak. Terakhir ada performance appraisal, ada compensation benefit, di situ ada, sampai dengan terakhir itu tentang industrial, hubungan industri. Berarti Itu, apa Pak. enggak sama dengan ini ya? HR management system itu ya? Sistem sama Pak. Sama.
Jam Ya, berapa, Pak? sama Pak. Jam 2, Pak. Jam 2. Linknya nanti akan saya berikan di WA Group. Siap, terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga Selamat sehat malam. selalu dan Terima kasih, Ko. tetap